Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Akila Salsabila dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 40. Dalam kesempatan video ini, untuk memenuhi penugasan tugas PJOK mengenai permainan bola kecil yaitu bulu tangkis. Dan untuk pengertiannya di sini, bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya. Dan memiliki gagang alat ini biasa dikenal dengan sebutan raket yang dimainkan oleh dua orang atau disebut tunggal atau dua pasangan ganda yang saling berlawanan. Permainan olahraga ini hampir sama dengan teknis. Bulu tangkis atau yang umum banyak disebut dengan badminton bertujuan untuk memukul bola, permainan yang disebut cock atau shuttlecock. Untuk sejarah bulu tangkis ini, awal mulanya ini ada di zaman Mesir kuno, sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang Tiongkok punya permainan jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Bulu tangkis modern merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan Battlefield and Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan di kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930, akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet pun mulai bermunculan di tahun 1951. Terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yaitu PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri, dan saat ini badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena bisa bersaing dengan atlet mancanegara. Di sini ada Federasi Organisasi Bulu Tangkis tingkat internasional yaitu The Badminton World Federation, disingkat BWF. BWF adalah organisasi internasional untuk olahraga bulu tangkis. Organisasi ini didirikan di tahun 1934 sebagai Federasi Bulu Tangkis Internasional, International Badminton Federation, dengan 9 anggota meliputi Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Kini anggotanya bertambah hingga 165 asosiasi bulu tangkis negara dari berbagai belahan dunia. Penemuan umum luar biasa yang digelar di Madrid pada tanggal 24 September 2006 menetapkan nama baru yang digunakan hingga sekarang ini, yaitu Badminton World Federation. Kantor pusatnya awal mulanya di Cheltenham, Inggris Raya sejak organisasi ini didirikan. Namun di tanggal 1 Oktober 2005 kantor pusatnya itu dipindahkan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Presidennya sekarang adalah Paul Eric Hoyer-Larsson. Untuk organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia ini disingkat sebagai PBSI, adalah suatu organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. PBSI ini berdiri pada tanggal 5 Mei di tahun 1951 di Bandung dengan ketua umum pertamanya adalah Rosdi Partadmaja. Ini juga ada peraturan penilaian di mana dalam permainan bulu tangkis dalam nomor ganda atau tunggal terdiri atas 21 angka. Misalnya saja kedua pihak dapat angka sama, yaitu 20-20, maka selisih poinnya harus 2. Misalkan Anda meraih angka 21 terlebih dahulu dan lawan Anda mendapatkan angka 20, Anda belum keluar sebagai pemenang. Anda akan menjadi pemenang jika selisih angka Anda dan tim lawan Anda adalah 2. Menjadi 22-20, maka maksimal tiap game adalah 30. Untuk itulah apabila terjadi poin 29-29, maka pemenangnya adalah pemain yang terlebih dulu mencapai angka 30. Permainan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun nomor ganda terdiri dari 2 set. Jika tim Anda memenangkan 2 set langsung, maka tidak akan ada tambahan set ketiga. Jika tim Anda memenangkan pada set pertama dan kalah pada set kedua, maka ada tambahan 1 set yang biasa disebut rubber game. Set ketiga adalah set penentuan di mana yang menang pada set ketiga berarti keluar sebagai pemenangnya. Di sini terdapat peraturan pertandingan ganda, yaitu 1. Sebelum pertandingan dimulai, setelah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali. Permainan di bidang servis kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Yang kedua, pukulan servis pertama yang dilakukan selalu dilakukan dari bidang servis kanan. Dan peraturan pertandingan tunggal pun mempunyai peraturan, yaitu 1. Permainan akan melakukan servis dari
dari atau menerima servis dari bidang servis kanan, hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap pertandingan seperti nilai 2, 4, 6, dan seterusnya. Servis ini dilakukan akan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis merupakan nilai ganjil atau angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Yang kedua, peraturannya itu pemain yang bermain akan mengubah bidang servis tempat masing-masing permainan itu berdiri setiap kali sebuah poin dihasilkan dalam setiap pertandingan. Lalu dalam bulu tangkis mempunyai teknik dasar. Teknik dasar dari bulu tangkis ini ada 9, yaitu teknik memegang raket, yaitu ada backhand grip dan forehand grip. Untuk teknik forehand, teknik ini bisa dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Untuk melakukannya, pertama posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu pegang raket dengan cara seperti bersalaman, posisi ibu jari dan jari telunjuk huruf V, sementara jari yang lainnya menggenggam erat raket. Lalu ada teknik backhand, di mana cara melakukannya ini, teknik pertamanya itu posisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya, kemudian keempat jari lainnya menggenggam erat raket. Lalu ada kedua, teknik pukulan. 1. Pegang raket dengan teknik forehand. 2. Posisi kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. Lalu condongkan badan sedikit ke kanan. Lalu pukul satlek hook dengan menggerakkan bahu ke depan. Jika ingin melakukan pukulan clear, pukullah satlek hook sekeras mungkin. Yang ketiga ada teknik gerakan kaki, di mana seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. Di posisi keempat itu ada posisi badan, yaitu 1. Posisi badan bertumbuh pada kedua kaki, tekuk kedua lutut, kemudian berdiri dengan ujung kaki sampai pinggang berada di posisi tegak. Buka kaki selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan, lalu tangan yang tidak memegang raket berada di samping badan. Hal ini supaya apa? Supaya tangan yang memegang raket ini bisa bergerak dengan bebas. Lalu ada posisi badan ketika melakukan pukulan, yaitu yang nomor 5. Posisi badan sedikit menyamping ke arah net, kaki kiri berada di depan kaki kanan, posisi badan berada di belakang satlek hook, bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang, harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. Yang keenam, teknik melakukan servis ada forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand servis. Forehand pendek dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya satlek hook tidak akan jauh dari net area lawan. Ada forehand tinggi di mana menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga penuh. Posisi jatuhnya satlek hook akan jauh dari net atau di belakang area permainan lawan. Ketika melakukan servis ini, biasanya pemain akan membuka kaki selebar pinggang dengan posisi tubuh sedikit menyamping. Hal ini berguna untuk mengkokoh posisi berdiri pemain. Kalau backhand servis itu dilakukan dengan cara menggunakan tenaga yang sedang ketika melakukan servis ini. Posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kananlah yang berada di depan. Begitu juga Lalu yang ketujuh ada teknik membalikan servis, di mana ada 2 mengembalikan servis dengan cara yaitu dengan teknik drop shot dan teknik netting. Teknik drop shot yaitu teknik di mana cara melakukannya sama seperti smash, namun pukulan yang dihasilkan tidak terlalu bertenaga. Tujuan dari teknik ini untuk mematikan pergerakan lawan. Lalu ada teknik netting, yaitu teknik netting ini dilakukan dengan pukulan perlahan dan mengarahkan satlek hook jatuh sedekat mungkin dari net. Teknik netting ini termasuk teknik yang sulit dilakukan. Bahkan pemain profesional pun kadang gagal dalam melakukan teknik ini. Dan yang ke-8 ada teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya satlek hook berada di belakang tubuh kita berdiri. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul satlek hook seperti halnya melempar sesuatu. Di urutan teknik dasar yang terakhir ini ada teknik smash, di mana teknik dasar permainan bulu tangkis yang terakhir yaitu teknik smash. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan yang tinggi dibarengi dengan memukul satlek hook dengan kuat ke arah daerah lawan. Jika teknik ini dilakukan dengan benar dan tepat, maka akan menghasilkan gerakan satlek hook yang mematikan. Untuk ukuran lapangan permainan bulu tangkis ini terdapat ukurannya yaitu lebarnya 6,10 meter dan panjangnya 13,40 meter.